Sebuah kejutan besar menggemparkan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, berhasil mengungkap dan menangkap Bupati Pati Sudewo, beserta beberapa kepala desa yang terlibat dalam praktik pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa. Dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan pada 19 Januari 2026, KPK mengamankan uang senilai 2,6 miliar rupiah yang diduga berasal dari pemerasan yang melibatkan pejabat di Kabupaten Pati. Kasus ini mengungkapkan betapa besar dan sistematisnya praktik korupsi yang terjadi, serta dampaknya terhadap integritas pemerintahan desa. Berikut adalah 5 modus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Pati Sudewo sebagaimana dikutip dari konferensi pers penetapan tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu. 1. Kronologi modus pemerasan dalam pengisian jabatan. Pada akhir 2025, pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan bahwa akan membuka formasi untuk pengisian jabatan perangkat desa pada Maret 2026. Namun, pengumuman ini justru dimanfaatkan oleh Bupati Pati, Sudewo, bersama dengan tim suksesnya untuk memeras para calon perangkat desa. Pemerasan ini dimulai sejak November 2025, ketika Sudewo bersama anggota timnya mulai mempersiapkan pengisian jabatan tersebut dan meminta uang dalam jumlah besar sebagai biaya untuk mendapatkan posisi. Ini menunjukkan bagaimana pengisian jabatan yang seharusnya berdasarkan kemampuan, justru tergantung pada jumlah uang yang dibayar. 2. Penangkapan Bupati Pati dan pembuktian korupsi. Setelah melalui penyelidikan, KPK melakukan operasi tangkap tangan, OTT, pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati. Dalam konferensi pers yang digelar pada 20 Januari 2026, KPK mengungkapkan bahwa uang sebesar 2,6 miliar rupiah diamankan dari kepala desa yang berada di bawah pengaruh Bupati Sudewo. Uang ini menunjukkan betapa besarnya skala pemerasan yang terjadi untuk mendapatkan jabatan perangkat desa, dengan uang yang dikumpulkan dari para kepala desa dan calon perangkat desa. 3. Tarif pemerasan yang fantastis untuk calon perangkat desa. Para calon perangkat desa diminta untuk membayar antara 165 juta rupiah hingga 225 juta rupiah untuk mendapatkan posisi di pemerintahan desa. Tarif yang ditetapkan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang diperkirakan sebelumnya, yaitu antara 125 juta rupiah hingga 150 juta rupiah. Praktik ini jelas melanggar prinsip keadilan dan meritokrasi, yang seharusnya menjadi dasar dalam pengisian jabatan, bukan uang. 4. Peran kepala desa sebagai koordinator pemerasan. Kepala desa, yang seharusnya menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa, justru terlibat dalam praktik pemerasan ini. Sejumlah kepala desa yang sebelumnya merupakan bagian dari tim sukses Bupati Sudewo, ditunjuk sebagai koordinator di kecamatan masing-masing untuk mengatur dan memuluskan jalannya pemerasan ini. Mereka bertugas untuk menetapkan tarif yang harus dibayar oleh calon perangkat desa agar bisa lolos dalam pengisian jabatan. 5. Bupati Sudewo resmi ditahan sebagai tersangka korupsi. Setelah melalui pemeriksaan dan OTT yang dilakukan oleh KPK, Bupati Pati Sudewo resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan ini. Dalam konferensi pers, KPK mengungkapkan bahwa uang yang diamankan dari kepala desa menunjukkan betapa besar praktik korupsi yang terjadi. Penetapan Sudewo sebagai tersangka ini menjadi sinyal kuat bahwa korupsi di tingkat desa juga harus diberantas. Hal ini penting agar tidak ada lagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan pribadi. Selain Bupati Sudewo, KPK juga menetapkan 3 kepala desa sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yaitu Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan Abdul Suyono, Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken Sumarjiono dan Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan. Ketiganya bersama Sudewo menjadi tersangka karena diduga ikut menerima dan memfasilitasi uang hasil pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa.